Halo, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara mengetahui ada atau tidaknya sisa logam mulia dalam larutan limbah. Seperti yang Anda lihat di depan saya ini ada dua larutan limbah. Ini bekas aquaregia yang sudah diendapkan, sudah emasnya sudah diambil, dan palladium juga sepertinya sudah tidak ada kalau dites dengan stannous chloride ini. Tapi dalam setiap air limbah ini pasti akan masih ada. Kalau kita dalam proses pengambilannya itu kemarin tidak benar atau kurang efektif, maka akan selalu ada sisa yang ada di sini nih. Terus lantas pertanyaannya adalah yang sering saya dapatkan, itu bagaimana cara mengetahui dengan mudah? Ini ya, dengan mudah ya. Jadi apakah di sini masih ada logam mulianya atau tidak? Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan cara yang mudah tadi. Jadi bagi yang sudah mencoba dengan stannous chloride itu sudah tidak ada, maka belum tentu kalau di sini itu sudah habis. Cara yang paling mudah adalah saya menggunakan papan tembaga. Ini dari bekas apa ya, ini PCB itu, PCB backlight dari TV LCD ini, TV LED. Jadi tembaga ini kita bersihkan, diamplas supaya dia bersih, bebas dari minyak, bebas dari kotoran, jadi terlihat bersih seperti ini. Ini nanti kita akan gunakan untuk menguji apakah di masing-masing larutan ini masih ada logam mulianya atau tidak. Oke, sekarang kita mulai tahapannya satu persatu, karena ini banyak yang belum tahu ini. Biasanya cuma dibuang air-air gini, dianggap kalau sudah diendapkan dengan SMB, emasnya udah diambil, ya sudah. Terus palladiumnya sudah diendapkan dengan DMG, dianggap sudah bersih, ya oke lah, enggak apa-apa kalau ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini nanti akan membuktikan. Oke. Sekarang langkah pertama adalah saya akan tes masing-masing ini dengan stannous chloride. Ini stannous chloride masih baru ini. Saya mau bikin baru berapa ya? 1 minggu belum ada ini. Oke, kita minta bantuan. Ini namanya cotton bud. Bisa juga menggunakan bekas kertas saring juga bisa. Tapi saya biasa pakai cotton bud gini. Oke, ini saya celup yang di sini. Celupin aja. Nah, mari kita tes apakah stannous chloride ini cukup sakti untuk mengetahui sisa-sisa logam mulia yang bersembunyi di situ. Kita uji dengan stannous chloride. Oke, tes. Dah. Oke, kita lihat tidak ada reaksi sama sekali. Ini stannous chloride baru ini. Sepertinya sudah tidak ada, ya kan? Warnanya masih tetap, dia nggak berubah. Oke, ini yang satu, kemudian yang satu lagi. Yang satu lagi ini kita tes. Ini, ya, kita coba pakai stannous chloride-nya. Sama saja, ternyata stannous chloride itu tidak cukup sakti untuk mengetahui ada tidaknya logam mulia dalam larutan, terutama yang sudah sisa. Kalau masih ada banyak, saya yakin stannous chloride itu mampu. Tapi kalau cuman sedikit sekali dalam larutan ini, itu stannous chloride itu akan memberikan sinyal yang kayak gini, negatif. Nah, kalau cuma segini enggak apa-apa. Lah kalau cuma ada banyak, misalnya punya beberapa drum gitu, kan sayang kalau dibuang.
atau cuma mau diambil tembaganya gitu. Biasanya orang kalau lihat hijau gini udah pikirannya udah wah itu palladium. Belum tentu. Nikel juga hijau kayak gini. Oke. Sekarang caranya gimana untuk mengetahuinya dengan cara mudah. Nah, ini tembaga ini. Nah, dua ini. Nah, kita masukkan. Oke. Kita masukkan begini. Nanti kita tunggu 5 menit saja atau 10 menit. Kalau mau ngerti banyak tidaknya ya setengah jam juga tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita masukkan begini. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke. Kita tinggal minum kopi dulu. Oke. 5 menit sudah berlalu. Sekarang saya akan coba angkat satu demi satu dari 2 jenis larutan ini. Yang mana yang masih ada logam mulianya dan yang mana yang sudah tidak ada. Oke. Sekarang saya ambil yang ini dulu. Nah, kita angkat. Tatat. Nah, yang ada hanya warna merah. Merah tembaga. Jadi tembaga yang teroksidasi karena larutan asam. Ini adalah warna merah, ini adalah tembaga yang teroksidasi. Yang dengan bukti ini itu sudah menunjukkan bahwa di dalam larutan ini sudah tidak ada lagi logam mulia yang tersisa sedikit pun. Warnanya merah kayak begini. Oke. Udah, yang ini sudah. Sekarang yang satunya lagi. Ini saya ambil pelan-pelan, kita lihat warnanya hitam. Warna hitam ini menunjukkan bahwa dalam larutan itu masih ada sisa logam mulia yang ada di situ yang tidak terbaca oleh stannous klorid. Itu artinya apa? Artinya stannous klorid itu tidak cukup sakti untuk menguji sisa logam mulia yang ada di air limbah. Ini udah kelihatan, ini hitam, semakin ke atas ini semakin hitam. Ini. Berarti artinya bisa dong kita mengendapkan logam mulia dari larutan itu dengan menggunakan tembaga. Jawabannya bisa, ada tekniknya. Kalau cuman dimasukkan begitu, itu logam mulia itu akan menempel di tembaga ini. Dia akan menempel seperti melapisi dan nggak mau lepas. Begitu permukaan tembaga ini sudah tertempel oleh sisa-sisa logam ini, dia berhenti. Jadi ini yang mau dimasukkan setengah jam pun juga akan tetap seperti ini. Dia sudah istilahnya dia sudah jenuh, nggak mau lagi menempel di sini. Oke. Ini adalah cara mudah untuk mengetahui ada tidaknya sisa logam mulia yang ada di dalam larutan. Warnanya beda jauh. Karena ini sisa, cuma dikit. Coba ini banyak. Ini langsung hitam kayak areng gitu. Hitam. Terus pertanyaannya, logam apa saja yang ada di sini kalau warnanya seperti itu? Oke, untuk menjawabnya saya akan tunjukkan teorinya. Oke. Demo ini saya tutup, saya pindah ke teori. Oke, kita belajar teorinya. Ini adalah teori yang paling dasar yang harus diketahui oleh seorang refiner. Jadi orang yang berkecimpung di bidang ekstraksi logam, terutama hidrometalurgi. Jadi mengekstraksi logam dengan bantuan larutan atau cairan kimia. Oke, di sini reactivity series of metal ini paling atas itu ada kalium, kalium. Di bawahnya ada Na, itu natrium. Terus bawahnya lagi apa ya? Kalsium, Ca itu, kalsium. Bawahnya lagi ada magnesium, Mg ya, Mg magnesium. Udah kayak dosen ini. Yang bawahnya lagi aluminium, Al, aluminium.
Bawahnya lagi ada apa ya, karbon C. Nah, karbon. Bawah karbon tentu ada zinc Zn, itu zinc. Bawah zinc itu ada apa ya, besi ya, Fe, itu besi. Bawah besi itu ada timah, itu Sn, timah putih ya, Sn, timah. Bawah timah itu pasti timbal, Pb, timbal, timah hitam kayak yang di aki-aki itu. Terus di bawah lagi ada hidrogen. Bawah hidrogen ada Cu, tembaga ya, tembaga. Bawah tembaga itu ada apa, perak, Ag, itu perak. Ya. Di bawah perak itu ada yang sering dicari orang ini, emas, Au, emas. Di bawah emas ada platinum, Pt. Ini platinum ini sekaligus mewakili platinum grup metal, jadi sedulurnya ini platinum. Ini punya saudara dekat, namanya palladium. Terus ada rhodium, ada lagi iridium. Ini yang biasa di busi-busi itu, iridium. Ini mahal ini. Ada yang namanya osmium, dan ada yang namanya ruthenium, itu yang ada di resistor SMD itu, ruthenium di resistor SMD yang ada di tripod yang itu, yang bagus-bagus itu. Nah, sekarang begini, ini yang semakin ke atas ini semakin reaktif, semakin ke bawah ini semakin tidak reaktif. Jadi logam yang ada di sini, yang berada di bagian atas, ini akan bisa mengendapkan logam-logam yang ada di deret di bawahnya dalam larutan asam maupun basa. Ya. Baik dalam larutan asam atau basa, logam yang ada di bawahnya ini akan bisa diendapkan dengan logam yang ada di atasnya. Misalnya contoh, Anda punya larutan aqua regia, AR ya. AR itu di situ ada besi yang ikut larut, ada timbal yang ikut larut, misalnya timah biasanya ya, timah. Terus ada tembaga, ada emas. Perak tidak ada ya di AR itu, karena perak akan mengendap menjadi perak klorida. Biasanya emas ada, dan juga misalnya ada platinum, palladium atau dan sederetnya ini. Itu jika Anda menggunakan zinc, ya, zinc dimasukkan dalam larutan itu, maka apa yang ada di bawah zinc ini, termasuk besi, timah, tembaga, emas, dan platinum grup metal, itu akan turun ke bawah membentuk sebuah endapan. Terus misalnya Anda punya larutan nitrat, perak nitrat, jadi AgNO3. Jadi misalnya perak yang dilarutkan dalam HNO3 dalam asam nitrat itu kan membentuk perak nitrat. Begitu dia dimasukin tembaga, itu perak akan mengendap, dan tembaga ini tetap akan menjadi cairan, dia tidak ikut mengendap, yang ikut cuman perak. Itulah kenapa kalau dalam teknik pengambilan perak itu dalam logam mulia ya, perhiasan ya, itu menggunakan perak, menggunakan tembaga. Tapi kalau dalam limbah elektronik yang biasanya itu ada di situ ada palladium juga, kalau diendapkan pakai tembaga itu pasti emas dan palladium, perak dan palladium, emas dan palladium itu akan mengendap. Jadi semua akan menjadi endapan di bawah itu. Jadi begini, kenapa dalam teori tadi saya gunakan tembaga? Karena larutan itu larutan bekas aqua regia, yang di situ ada emas sedikit dan masih ada sisa palladium, saya yakin. Dan ketika itu saya kasih tembaga, itu dia akan menempel dalam bentuk hitam seperti itu. Itu
Stainless klorid sudah tidak bisa baca itu, tapi justru potongan tembaga masih bisa baca. Di situ masih ada logam mulianya. Itulah teori ini sangat penting. Jadi ketika Anda mengendapkan, istilahnya Anda gagal mengendap ketika memproses logam mulia, itu ya solusinya seperti ini. Kasih saja apa di situ, misalnya dikasih zinc, semua akan turun. Nanti diulang dari awal, jadi supaya nggak gagal lagi gimana. Misalnya Anda punya perak dan platinum, palladium sebagainya di aqua regia itu, misalnya itu endapkan saja pakai tembaga, itu Mas akan mengendap semua. Itulah yang namanya teori reactivity series of metal. Nah, itulah kenapa ini adalah sangat penting untuk mengetahui. Contohnya ya tadi seperti video tadi, dan tembaga yang dikasihkan ke dalamnya itu akan berbeda. Kalau yang sudah tidak ada seperti ini, kalau yang masih pasti akan berwarna hitam. Nah, hitam seperti ini. Udah ya, paham ya? Kalau ada yang belum paham, silahkan tanya di komen bawah. Saya usahakan kalau ada kesempatan saya akan balas. Begitulah video yang saya buat, dan semoga ini akan menjadi pembelajaran yang berguna bagi Anda, terutama bagi pemula. Terima kasih.